Salah satu cara yang dilakukan penduduk Afrika untuk dapat menangkap seekor monyet adalah dengan membuat tonggak kayu dengan tempurung kelapa yang diberi lubang. Lubang itu hanya sebatas pergelangan tangan monyet. Di dalam tempurung kelapa itu dimasukkan makanan berupa kacang atau gula-gula yang disukai oleh monyet. Biasanya monyet akan memasukkan tangannya untuk mengambil makanan yang ada di dalam tempurung. Dan pada umumnya dia akan berusaha mengambil sebanyak-banyaknya di genggaman tangannya. Dan jika hal itu dilakukan, maka monyet itu tidak akan dapat mengeluarkan tangannya. Dia tidak bisa mengeluarkan tangannya keluar dari tempurung sebelum dia membukanya. Sekalipun demikian, sang monyet tidak pernah akan membuka tangannya dan tidak pernah akan melepaskan genggamannya. Dan saat itulah sang pemburu akan dengan mudah menangkapnya. Itu adalah gambaran dari sebuah ketamakan. Ingin mendapatkan banyak. Saudara-saudara, hidup dengan perasaan cukup dan bersyukur untuk apa yang Tuhan anugerahkan dan dapat kita nikmati akan membuat diri kita tenang dan damai. Betapapun kita memiliki banyak dan bahkan mungkin berkelimpahan, pada akhirnya semuanya itu tidak dapat membantu apa-apa bagi diri kita. Coba kita bayangkan seorang yang kita kenal, orang yang kita anggap memiliki segalanya, yang mobil mewahnya lebih dari satu di garasinya, yang rumah megahnya bak istana, yang dapat menikmati fasilitas hotel bintang 5 kapan saja, yang dapat bepergian ke luar negeri semau dirinya dan menikmati makanan termahal di kelasnya, yang aksesoris pribadinya, baju, sepatu, dan tas yang dikenakannya diwarnai dengan barang-barang bermerek yang harganya begitu fantastis. Hingga satu ketika, misalnya ketika dia diberi pengalaman sakit dan dia harus menjalani perawatan di rumah sakit, maka mobil mewahnya tidak lagi dapat dinikmati karena dia jangan-jangan hanya membutuhkan kursi roda. Rumah tinggalnya dibiarkan kosong karena dia hanya butuh satu kamar dan satu tempat tidur. Hotel bintang 5 tempat dia biasa bermalam tidak lagi dikunjungi karena dia harus dirawat di kamar rumah sakit. Jangankan bepergian ke luar negeri, dia juga harus dibantu berjalan walaupun hanya sekedar menuju toilet. Dia juga tidak lagi dapat menikmati makanan mahalnya karena semuanya sudah diatur oleh pihak rumah sakit dan lebih banyak makan obat. Dan sekarang dia tidak bisa lagi membanggakan pakaian, sepatu, tas, dan aksesoris bermereknya karena tubuhnya hanya diselimuti kain salur-salur yang disediakan rumah sakit. Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 menuliskan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara-saudara, mari kita belajar menjadi pribadi yang bersyukur untuk semua yang baik yang Tuhan anugerahkan. Hiduplah dengan perasaan cukup dan buang jauh-jauh ketamakan, sehingga kita dapat berbahagia. Hiduplah dengan perasaan cukup, sehingga kita juga dapat berbagi dengan mereka yang membutuhkan dalam kebaikan yang kita kerjakan. Tuhan memberkati kita semua.